Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini kami boleh kembali menikmati anugerah Tuhan, kemurahan daripada Tuhan di dalam segala situasi, di dalam kesederhanaan kami pada malam hari ini bersyukur karena Tuhan adakan persekutuan malam hari ini buat setiap kami. Kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang dalam perjalanan, lindungi mereka dari cuaca hujan gerimis, hingga mereka boleh tiba tanpa kekurangan sesuatu atau apapun Tuhan di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, agar kami semakin hari terus mengerti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam hidup kami boleh dituntun oleh terang kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, biarlah hati dan pikiran setiap pribadi, lepas pribadi kami di tempat ini dipenuhi dengan urapan daripada Roh Kudus sendiri, sehingga kami boleh menerima kemurahan daripada Tuhan, yaitu mengerti kebenaran firman Tuhan sedalam-dalamnya. Di dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan pecah menjadi 4 bagian Bapak Ibu di dalam Kejadian 45 ini gitu ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 di babak pertama. Nanti sampai 4 babak Bapak Ibu ya. Jadi kita akan baca, saya ganjil, Bapak Ibu genap. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 terlebih dahulu. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudara bercakap-cakap dengan dia. Pada bagian ini kita melihat bahwa sepertinya ada bagian terputus dari Kejadian 44, yaitu ketika
saudara-saudaranya ya pada waktu yang lalu gitu ya. Harusnya kan bagian Kejadian 44 nih dikaitkan dengan Kejadian 45 ayat 1 gitu ya. Harusnya klub terus tampil dikasih memperkenalkan diri, tapi ini sepertinya terpisah. Nah, pada bagian ini kita melihat di awal bahwa Yusuf ketika itu sudah tidak bisa lagi menahan dia punya hati yang begitu rindu gitu ya kepada saudara-saudaranya. Dia ingin mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya di hadapan saudaranya yang selama ini saudara-saudaranya menganggap Yusuf ini adalah Asnat Pinehas ya, yaitu nama yang telah diberikan Firaun kepada Yusuf ya, yaitu orang yang memiliki gelar sebagai mungkin kalau di sini kayak profesor gitu ya, doktor gitu ya. Ini lebih kepada ahli tafsir atau ahli menafsirkan gitu ya. Jadi seperti kalau di kita mungkin profesor doktor gitu ya, orang yang ahli lah kira-kira. Nah, ketika itu dia suruh orang anak buahnya gitu ya, semuanya keluar Bapak Ibu ya. Ini menarik juga, semuanya keluar gitu ya. Dia juga tidak mau kemurahan yang dia mau nyatakan kepada saudara-saudaranya, itu kemurahan yang akhirnya sepertinya disorot oleh orang lain ya. Kadang seringkali kalau saya lihat di konten-konten YouTube gitu ya, orang kelihatannya baik ya, maksudnya tapi jadi konten gitu loh, bagi-bagi apa ke orang miskin gitu ya, kasih sumbangan apa, tapi jadi konten ya. Sempat kita lihat ya di beberapa YouTube channel gitu ya, jadi kemurahan orang, kebaikan orang dijadikan konten YouTube gitu loh ya. Niatnya baik tapi kok jadi kayak di konten kan gitu kan, jadi ada nilai komersilnya gitu kan. Jadi sebenarnya itu kemurniannya itu kita pertanyakan gitu ya. Orang bantu terus tapi dibikin konten YouTube ya kan, dimasukin ke YouTube channelnya dia misalnya seperti itu ya. Yusuf tidak mau. Justru kemurahan yang dia mau nyatakan kepada saudara-saudaranya, orang lain nggak tahu kalau bisa ya. Tapi kita kebalik, kita nih orang yang kalau kita berbuat baik, kita tuh pengen jadi 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 bintangnya kira-kira gitu ya. Kita melakukan kebaikan, kita memberikan kemurahan, kita pengen disorot follow spot gitu loh. Kita yang mau dijadikan bintangnya loh gitu loh, sayanya gitu kan. Tidak dengan Yusuf. Yusuf justru pengen menyatakan kemurahan ini, justru dia pengen supaya jangan sampai orang tahu kira-kira gitu ya. Jadi benar-benar ketulusan daripada si Yusuf menyatakan kemurahan ini benar-benar tulus, bukan untuk dia show off, untuk mengagungkan dirinya gitu ya. Tadi kita lihat bahwa ceritakanlah kepada Bapa kemuliaanku. Ini bukan bicara wah si Yusuf sombong ya. Tidak, ini di hadapan saudara-saudaranya supaya untuk meyakinkan ayahnya. Nah, nanti kita akan lihat di bagian keempat, babak keempat. Ayahnya itu tawar sekali. Ya, ayahnya itu tawar sekali. Nah, waktu kita mengetahui seluruh bagian, kita tahu bahwa ketika Yusuf mengatakan ceritakanlah kemuliaanku, bukan untuk sombong gitu loh. Kalau kita baca nanti selesai gitu ya, baru tahu gitu loh. Enggak gitu. Nah, bagian berikutnya adalah ketika Yusuf mengatakan, dia menyatakan bahwa akulah Yusuf. Ya, akulah Yusuf, lalu mereka ketakutan sekali. Bagaimana tidak ketakutan? Orang yang dulunya kita pengen bantai, orang yang dulunya kita bully, orang yang dulunya kita aniaya, sekarang dia jadi penguasa atas kita, celakalah kita. Wah, mereka ketakutan sekali Bapak Ibu. Ini sama persis kalau saya lihat gambaran ini Bapak Ibu. Ini seperti bayang-bayang ya. Ini dalam pemikiran saya. Bayang-bayang ini pernah terjadi juga ketika Yesus berkhotbah ya, di hadapan orang banyak termasuk ada Petrus. Pada waktu itu Tuhan Yesus numpang perahunya Petrus ya. Lalu ketika itu berkhotbah segala macam, lalu mereka dapat ikan juga lain sebagainya gitu. Kita tahu bahwa Petrus langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia bilang, aku manusia celaka gitu loh, pergilah daripada aku. Karena apa? Aku ini manusia celaka. Dia tahu bahwa Yesus ini Tuhan. Saya kalau ketemu Tuhan mati saya. Ya. Saya ini orang berdosa. Ketika ketemu Allah yang kudus, maka binasalah saya. Maka Petrus pada waktu itu mengusir, tanda petik ya,
jauh daripadaku gitu, aku manusia berdosa gitu ya. Ini gambaran ini mirip ketika saudara-saudaranya mati deh kita sekarang. Kita yang dulu sekarang hidup kita di tangan dia nih. Hari ini mati kita. Hari ini selesai. Sama perlakuan Yesus pada waktu itu justru merangkul Petrus. Ya, tidak untuk menghakimi Petrus. Tidak untuk lagi ketika Kristus datang bukan untuk menghakimi orang berdosa. Sama ketika Yusuf pun datang menyatakan dirinya kepada saudaranya, bukan untuk menghakimi saudaranya. Kita bisa lihat dari percakapan Yusuf, lalu dia katakan di dalam, saya akan petik lagi, di dalam ayat yang keempat, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Mereka mungkin takut karena ya udah nih binasa kita, maka mereka agak menjauh. Maka Yusuf bilang, mari dekat-dekat. Nggak usah takut. Sama seperti ketika itu, siapa engkau? Hantu kah? Enggak, aku ini, Yesus. Ya, kita tahu ya beberapa, udah lama sekali kita pernah bahas ya. Wah, siapa engkau gitu kan? Wah, takut nih murid-muridnya, jalan di atas air gitu kan. Yesus hantu ya gitu kan. Aku ini, tenang, jangan takut. Muridnya takut. Sama saudara-saudara Yusuf pun takut. Karena nyawa mereka berada di tangan seorang yang dulunya kita pengen matiin. Sekarang kebalik posisinya. Takut gak? Takut Bapak Ibu. Panik mereka. Tapi Yusuf bilang, mari dekat-dekat. Ini sama seperti Kristus datang bukan untuk menghakimi manusia berdosa. Kita bisa lihat bahwa ketika Yusuf mengatakan, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, ayat 5, dan janganlah menyesali diri karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan, ini satu statement yang proaktif. Enough, engkau jangan lagi menghakimi dirimu sendiri. Jangan bersusah hati. Yusuf mencoba menenangkan, engkau sudah diuji begitu rupa, engkau sudah berlaku jujur, engkau sudah berubah. Yusuf di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya menguji mereka. Akhirnya nyatalah mereka bahwa benar-benar mereka bertobat gitu Bapak Ibu ya. Sekarang waktunya Yusuf kembali merangkul. Sama seperti Kristus. Sama seperti Allah Bapa ketika dia pukul keras bangsanya atau umatnya. Lalu dia juga yang membalut luka daripada umatnya. Ini sama seperti Bapa yang sedang mendidik anaknya. Tangan seorang ayah yang memukul anaknya ketika dia harus didisiplin. Tangan yang sama juga akhirnya ayahnya itu juga yang membalut, menyembuhkan luka daripada anaknya. Maka sekarang tiba waktunya Yusuf ingin membalut semuanya. Yang mereka harusnya, mereka udah merasa bersalah. Oke, enough, cukup. Sekarang Yusuf balik dengan statement yang proaktif. Bahwa Allah lah gitu ya. Dia balik ya. Bukan kamu yang suruh aku. Bukan kamu yang jual. Tapi Tuhan yang suruh saya duluan datang. Bapak Ibu bayangkan ya. Saya kasih analogi gini Bapak Ibu ya. Misalnya ketika saya capek pulang, lalu saya minum kopi, saya taruh di meja gitu ya. Lalu nggak sengaja anak saya main segala macam, akhirnya gelas itu pecah gitu ya. Lalu begitu pecah, saya ngeliat anak saya, dia sudah begitu cemas, dia udah merasa khawatir, merasa takut diomelin, dia tahu dia bersalah gitu ya. Lalu ketika sudah di titik itu, rasa kasih saya, maka saya statementnya nggak boleh kan begini. Kamu nggak punya mata ya? Kamu tahu gak nih? Gitu kan. Wah, kita udah langsung begitu. Wah, bayangkan. Tapi kalau kita bisa melihat kasih, kita mau nyatakan kasih pecah gitu kan. Langsung kita bilang, aduh, untuk nenangin dia yang sudah feel begitu guilty gitu ya. Kita tenangin dia dengan cara gimana Bapak Ibu? Aduh, tadi Papa salah ya taruh gelasnya ya. Harusnya tadi Papa masukin agak dalam di meja ya. Kalau taruh dalam di meja, maka tidak akan pecah. Itu untuk menenangkan, benar gak Bapak Ibu? Maka Yusuf pun sama untuk menenangkan mereka. Bukan kamu, Allah gitu loh. Suruh aku duluan. Bayangkan Bapak Ibu, ini satu statement yang proaktif untuk kembali memberikan satu penguatan.
Untuk jangan sampai udah cukup sekarang merangkul kembali. Anak itu ketika dengar statement ayah yang demikian, kira-kira Bapak Ibu, dia berasa gak ada satu pelukan hangat Bapak Ibu? Walaupun dia tahu dia salah loh. Tapi seorang ayah yang tahu dia sudah menyesali dari raut wajahnya, dia sudah merasa bersalah, dia tahu kesadar bahwa dia salah gitu ya. Lalu dia langsung buru-buru untuk memberikan kehangatan. Yusuf demikian, sudah melihat dia udah gak tahan. Udah gak tahan. Lalu dia nyatakan sekarang dia mau nyatakan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Sudah cukup. Sudah cukup. Karena engkau sudah sadar sekarang sudah cukup. Sekarang waktunya aku menguatkan engkau. Sama seperti ayah memeluk seorang anak. Dia sudah tahu, dia sudah menyesal, dia sudah nangis. Lalu kita peluk, kita rangkul Bapak Ibu. Ini yang dilakukan Yusuf. Ya, kita kadang dalam hidup ya harus belajar nih, keluar statement-statement yang proaktif. Untuk apa? Untuk menguatkan gitu ya. Seringkali kan kita enggak ya. Wah, gimana sih kamu ya kan? Nyalain lagi. Wah gitu ya. Seringkali kita gitu, belajar deh Bapak Ibu. Aduh, kan enak ya. Anak kita jadi anak gimana? Teduh ya. Aduh, tadi tahu gitu ya Papa kurang. Aduh, masukin gelasnya harusnya agak dalam ya. Wah, anak berasa ada satu penghiburan ya. Ada satu kehangatan yang dinyatakan. Bener gak sih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu jadi anak gitu, terus dapat statement kayak gitu, ada welcome gak Bapak Ibu? Ada ya? Ada ya? Yusuf lakukan itu. Sama begitu pun juga ketika Kristus datang. Orang dia diperhadapkan orang banyak, ada satu orang yang berzina di tengah-tengah itu. Tuhan diuji, bayangkan ya. Lalu singkat cerita Tuhan bilang yang lain kemana? Yang tadi mau menghakimi gitu kan? Enggak Tuhan, aku pun tidak. Ada yang lemparin batu, ada yang hukum engkau. Enggak ada Tuhan, aku pun tidak. Di sini pun Tuhan bukan berarti orang berdosa boleh gitu ya, tidak. Justru karena Tuhan tahu engkau orang berdosa, maka aku datang. Supaya engkau tidak dihakimi oleh orang-orang yang sebenarnya bukan hakim gitu loh. Jangan sampai engkau dihakimi oleh hukum Taurat yang mungkin juga kita nggak bakal, udah pasti ya, bukan mungkin ya. Kita manusia berdosa tidak akan mungkin bisa menjalankan Taurat. Maka Kristus datang untuk menggenapi Taurat itu gitu ya. Untuk menggenapi dan menjalankan seluruh Taurat. Maka kita yang percaya, maka kita sudah digenapi gitu loh, dibenarkan karena iman. Maka ketika Yusuf kita melihat statement ini luar biasa Bapak Ibu ya. Satu statement yang proaktif untuk bisa merangkul kembali mereka yang bersalah, mereka yang sudah merasakan satu perasaan bersalah gitu loh. Jangan sampai terus feel guilty gitu, bahaya ya. Jadi akhirnya self-sabotation gitu ya. Jadi merusak diri dan sebagainya gitu ya, kehilangan. Tidak ya, tapi merangkul kembali. Ini hal yang harus kita, apalagi kita sebagai orang tua Bapak Ibu ya. Jangan sampai menjadikan anakmu tawar. Ya, Amsal mengatakan, nggak salah ya, saya lupa di Amsal apa di Amsal ya. Jadi jangan bikin hati anakmu menjadi tawar Bapak Ibu. Kita seringkali, saking kita terus maki anak kita, udah tahu bersalah, kita hajar lagi Bapak Ibu ya. Seringkali kan kita gitu ya. Kita kalau dalam posisi benar, kita tuh paling enak tuh hajar orang Bapak Ibu. Seringkali posisi kita benar, kita hajar orang paling enak. Apalagi itu musuh kita. Waduh, udah paling paling ganas kita gitu ya. Tapi tidak dengan Yusuf. Kita harus memiliki hati yang demikian. Hati yang merangkul. Wah enak ya Bapak Ibu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Bayangkan. Jadi saya pernah juga dalam pelayanan publik gitu ya. Pelayanan publik di salah satu perusahaan bank gitu ya. Terus saya juga kan kadang kita apa-apa maunya dilayani dengan baik ya Bapak Ibu ya, benar gak? Nasabah gitu kan pengennya dilayani dengan baik gitu kan. Wah prioritas apa lagi gitu kan. Wah udah kayak so jagoan gitu kan. Teller gak usah ngantri gitu kan segala macam. Satu ketika saya iseng sih sebenarnya. Ini iseng saya ya. Saya belaga gitu kan. Saya duduk, saya udah ambil antrian. Saya tahu nih antrian saya kelewat. Saya diem, belaga gitu kan. Sampai suatu kali, maksud saya nantikan bahwa, tanda petik iseng ya,
tunggu kesalahan itu terjadi. Ngerti nggak? Saya nunggu kesalahan itu terjadi. Kalau kesalahan itu tidak terjadi, maka saya nggak bisa ada argumen toh. Saya diam, justru nunggu kesalahan itu terjadi. Saya tunggu-tungguin yang terjadi itu benar. Kesalahannya terjadi gitu ya. Tergenap ini. Saya enak nih kalau ngoceh enak nih. Karena apa? Kesalahannya terjadi gitu ya. Saya diam sengaja, saya nggak masukin antrian, ya kan? Harusnya misalnya saya nomor 3, ya kan? Nomor berikutnya tuh saya, ya kan? Nomor berikutnya saya diam, ya kan? Nomor 4-nya yang maju gitu kan? Padahal nomor 4 pada waktu itu nggak dipanggil nomor saya diam gitu kan? Saya nomor 3 kan? Berarti kesalahan nggak terjadi toh? Saya tungguin sampai kesalahan itu terjadi. Tas sudah selesai, saya bilang, tahu gak saya nomor berapa? Saya bilang, bayangkan Bapak Ibu ya. Udah pucat kayak panik ya kalau nasabah ya. Jadi saya bilang udah nggak apa-apa, saya bilang. Dari sana ya orang tuh jadi welcome loh Bapak Ibu. Paham nggak? Saya seharusnya marah, tapi saya nggak pakai kemarahan saya Bapak Ibu. Paham ya maksudnya ya? Orang tuh akan respect lebih lagi buat kita ya. Benar ya? Harusnya ini kan saya kan berhak marah nih. Kamu tahu nggak? Saya nomor 3 loh. You nomor 4, you nggak panggil nomor 3, nggak cari dulu. Ada antrian nomor 3 kan biasa begitu ya Bapak Ibu? Enggak, jadi apa dari nomor 4 langsung gitu kan. Saya diam sengaja, dan ketika terjadi, terus kan orang udah panik dong. Tapi begitu kita bilang, udah nggak apa-apa, tenang. Dia langsung seperti apa beda loh Bapak Ibu. Bayangkan ya, kita tuh coba deh jadi orang tuh yang kayak gitu Bapak Ibu. Sama seperti Yusuf. Dia udah tahu bersalah nih, sudah enough gitu loh. Kan kita pengennya panjangin lagi kan. Ini gimana sih gitu kan. Panggil manajer kamu gitu. Kita pengennya gitu ya. Mana panggil atasan kamu, panggil pimpinan kamu. Benar gak Bapak Ibu ya? Sini ketemu sama saya kan gitu kan. Wah paling enak lah kita lah. Saya ini Pak antrian, bukti ada Pak segala macam. Lihat CCTV. Ya. Apalagi salah kan. Makanya maksud saya tunggu kegenapan kesalahan itu terjadi. Kalau nggak terjadi nggak bisa protes Bapak Ibu. Wah kuat dong saya dong. Bisa kita kayak gitu loh Bapak Ibu. Kita ambil opsi yang mana Bapak Ibu? Kita pengen hajar balik orang Bapak Ibu. Mentang-mentang kita benar. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya celakanya. Ya. Jangan sampai ini terjadi dalam diri kita Bapak Ibu. Kita harus belajar sama seperti Yusuf. Ketika kita tahu, kita menyadari dia orang sudah sadar gitu kan. Oh iya Pak, maaf Pak, gini-gini. Nggak apa-apa, it's okay, saya bilang. Nggak apa-apa. Respect Bapak Ibu. Dia sudah tahu menyadari hal itu. Tapi seringkali kita pengen diperlakukan demikian. Tapi pada waktu kita mengalami kita dalam posisi yang bergening power lebih ada, kita maunya hajar orang. Tapi kita pengen orang ampunin kita kalau kita salah gitu loh. Tapi seringkali kitanya nggak mau begitu buat orang lain. Ya, Yusuf tidak demikian. Kakak-kakaknya begitu membuli dia, begitu mendeskripsikan dia gitu kan, membenci dia. Tapi Yusuf tidak balas dengan hal-hal demikian Bapak Ibu. Nggak balas. Tapi menegur dosa iya nggak? Iya. Kan kemarin diuji kan, ayo coba berubah gak? Ayo gitu kan. Yuk ambil piala, taruh, kita lihat, balik, yuk balik, kayak gitu kan. Tarik ulur ada, tapi bukan untuk tanda petik ya. Mendeskripsikan saudara-saudaranya, tidak ada. Mari dekat-dekat, ingin merangkul mereka supaya jangan bersusah hati. Enough sekarang. Dulu saya bersusah hati ketika saya berada di bawah sumur gitu. Saya bersusah hati, saya tahu kesusahan hatimu. Sekarang udah enough, cukup. Kan Yusuf tidak ada penghiburan pada waktu dia bersusah hati di dalam sumur Bapak Ibu. Minta belas kasihan, tidak ada yang peduli. Mereka masih tetap makan. Tapi Yusuf di sini tidak membalas hal itu. Aku tahu betapa engkau susah hati. Sekarang tenanglah. Allah yang menyuruh saya. Dia kasih satu skema yang besar, bukan mengada-ngada. Engkau pikir engkau yang jual saya kan? No, jangan feel guilty begitu. Tuhan yang suruh saya pergi duluan. Bayangkan ya. Ini statement yang begitu proaktif. Supaya you jangan bersusah hati. Sekarang segala sesuatunya Tuhan sudah rancang. Sekarang Yusuf paparkan sebagai seorang yang ahli. Yang dulu dia sebagai pemimpin yang dikatakan bahwa semua berkas-berkas gandummu sujud kepada berkasku. Ini digenapi. Dia kasih tahu enggak, Tuhan yang tetapkan ini. Tuhan yang sudah rancang ini.
akhirnya tergenapi, Bapak Ibu. Yusuf membalikkan segala sesuatu kesusah hatian mereka dengan satu ketenangan, kesejukan, Bapak Ibu. Kita kadang kalau di Alkitab Perjanjian Baru kan dia bilang kan kita menaruh memberi pelangi gitu istilahnya, kalau ada semacam peribahasa ya, menerbitkan matahari gitu ya bagi orang yang mungkin ya musuh kita gitu loh. Kita jangan sampai membalas air susu, balas air tuba gitu ya. Jangan orang begitu dengan kita jangan balesin lagi gitu, Bapak Ibu ya. Kadang kan sering kali gitu ya, kita wah dia mah percuma lah, udahlah gitu kan. Yusuf tidak demikian. Enggak gampang loh Bapak Ibu ya. Ini khotbah sih kalau ngupas sih gampang ya. Ngupas gampang Bapak Ibu ya. Belajar ngupas. Kita lakukan seperti Yusuf bisa atau tidak Bapak Ibu ya kan. Kita belajar bergumul. Kita harus sadar bahwa kok Yusuf bisa begini ya. Saya melihat begini ya Bapak Ibu ya. Kenapa Yusuf bisa begini? Kita bisa gak kayak gitu? Kalau kita tidak punya pengertian yang baik tentang kedaulatan Tuhan, saya rasa kita nggak akan ngerti Bapak Ibu. Yusuf mengerti kedaulatan Tuhan. Tuhan punya kedaulatan yang begitu besar. Dia lihat seluruhnya secara utuh. Dari awal dia punya mimpi sampai akhirnya dia menjadi seorang yang berkuasa di Mesir gitu ya. Orang kedua di Mesir. Menjadi bapak atas Firaun tadi dikatakan dalam firman Tuhan. Ini dia baca seluruhnya. Akhirnya dia tahu, maka pengertian ini akhirnya dia sampaikan, makanya dia bisa lakukan ini. Karena dia tahu bukan kamu, tapi Tuhan. Kita harus bisa lihat kedaulatan Tuhan, kita harus bisa melihat rencana Tuhan. Ini makanya kita baru bisa bersikap demikian. Kalau Yusuf tidak bisa melihat rencana besar Allah, tidak bisa memiliki pengertian begitu utuh terhadap kehendak Tuhan, saya rasa dia balas dendam Bapak Ibu. Balas dendam. Kalau dia tidak bisa melihat bahwa ini adalah rangkaian daripada rencana Tuhan, hajar habis Bapak Ibu. Sama. Ya. Kalau kita tidak bisa melihat secara utuh, kita menjadi orang yang akhirnya tidak memiliki pengertian, yang akhirnya hati kita tidak didirect dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu ya. Yang ada kehendak diri. Jangan sampai kehendak diri kita memainkan hidup kita atau memimpin hidup kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang memimpin hidup kita. Dari mana saya tahu kehendak Tuhan? Maka pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Menaruh prinsip-prinsip dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka kita bisa dituntun untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri. Makanya Anda dan saya harusnya bisa seperti Yusuf di dalam prinsip-prinsip hidup yang Tuhan berikan. Kita lanjutkan di bagian lain di babak kedua. Ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu genap saya ganjil ya. Ayat 16 sampai 20. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Luar biasa rencana Tuhan Bapak Ibu ya. Panggil seluruh, ini bicara Yakub dan anak-anaknya adalah umat pilihan ya, gambaran umat pilihan keluar dari kesengsaraan. Tuhan bikin sebuah pemeliharaan atas hidup umat percaya untuk keluar dari kesengsaraan, penderitaan, yang kelaparan gitu ya, yang bisa binasa gitu ya. Kalau kamu tidak keluar dari negeri itu, maka engkau akan binasa. Maka buru-burulah, Tuhan siapkan tempat di Goshen melalui Firaun, perintahkan semua. Bayangkan ya rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan indah Bapak Ibu ya. Jangan sayangkan. Nah seringkali ini kita dalam menjadi orang percaya ini kita sangat sayang-sayang gitu ya. Hari ini saya bantuin mama saya lagi pindahan barang nyicil ya. Mama papa saya sekarang tinggal sama saya.
Jadi seringkali waktu kita misalnya pindahan Bapak Ibu ya, kita kan barang banyak gitu ya. Kadang pindahan, barang banyak banget. Yang nggak penting-penting kadang kita pikir bawa pulang, bawa gitu ya. Kita lupa tuh seringkali gitu ya. Kadang nggak penting kita bawa-bawa juga gitu Bapak Ibu ya. Aduh sayang nih, kayak gitu Bapak Ibu ya. Repotnya setengah mati loh. Yang nggak perlu mendingan buang-buangin, kan gitu kan. Yang nggak perlu buang-buangin. Biasa kan cewek yang agak riskan gitu ya. Wah ini susah, wah ini semua aja jadi numpuk itu barang gitu kan. Di rumah jadi numpuk gitu kan. Kayak sampah gitu ya jadinya ya. Harus dirapiin. Kadang seringkali saya berpikir gitu, di dalam bagian ini saya juga mikir ya. Kadang dalam kehidupan kita, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang baik gitu ya, yang lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang. Kita seringkali ini yang Tuhan suruh lepas, kita nggak mau lepas Bapak Ibu. Ya, kita nggak mau lepas tuh. Yang akhirnya menyusahkan kita sebenarnya. Seringkali kita, oke, nggak apa-apa lah, kan Yusuf orang nomor 2 di Mesir. Kita orang di sini aja, Sub, nggak apa-apa. Lu supply aja yang penting. Kan bisa, Sub. Ya, kan bisa, sama saja lah gitu kan, segala macam. Lu bisa lah, kan lu orang nomor 2, lu kirim aja ke kita. Kenapa nggak demikian, Bapak Ibu? Ya kan bisa gitu ya. Tapi Firaun di sini mengatakan, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Tuhan memberkati engkau. Mungkin kan ada rumah bagus gitu ya kan, pindahan kan nggak bisa bawa rumah gitu ya. Bawa rumah tanah yang digotong ke situ ya. Ya lu jadi berkat buat orang lain. Wah ini gimana nih rumah kita nih? Gimana properti kita nih? Gimana tanah ladang kita nih? Banyak nih tanah ladang kita nih. Nggak mungkin kan kita bawa kan gitu kan? Ini nanti punya siapa gitu kan? Padahal Tuhan udah siapin di situ yang bagus. Yang engkau juga nggak beli gitu loh. Istilahnya kan gitu. Tuhan sediakan yang lebih baik. Engkau sudah diberkati. Tuhan sudah siapkan berkatmu. Engkau tidak mau menjadi berkat. Seringkali nggak seimbang, nggak balance Bapak Ibu ya. Tuhan udah siapin nih berkat Tuhan, tapi kita nggak mau menjadi berkat. Ini seringkali terjadi nggak Bapak Ibu? Kita tuh udah diberkati gitu ya. Tuhan janjikan lagi nih, ini tinggalin aja. Nggak mau kita. Kita serakah gitu Bapak Ibu. Serakah sekali. Banyak orang Kristen serakah. Di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan siapkan, Tuhan berkati, engkau jadi berkat. Engkau jangan pernah sayangkan itu, jadi berkat. Tinggalkan itu, jangan menyusahkan lagi. Jangan pikir-pikir lagi ini properti lebih mahal gitu kan. Kata tanah Goshen lebih loh. Tuhan janjiin kan, tanah Goshen disiapin, bayangin Firaun, siapin tanah Goshen. Nanti justru tanah Goshen yang nanti kalau kita lihat Bapak Ibu di zaman Musa, tanah Goshen itu yang nggak kena kutuk Bapak Ibu, bayangkan ya. Luar biasa ya. Tanah Goshen nggak terjadi itu Bapak Ibu, bayangkan. Semua tulah jeger, Goshen aman-aman aja. Ya, gelap gulita, Goshen aman-aman aja, bayangkan. Aneh kan? Apa tidak kurang baik apa gitu ya Tuhan ya. Seringkali kita pikir ya, aduh gitu kan, kita belum melihat rencana Tuhan yang besar gitu ya. Kita tuh udah takut Bapak Ibu meninggalkan, karena kita seringkali kita susah untuk berasa, kita nyaman terhadap apa yang kita pegang. Kita seringkali nyaman terhadap apa yang kita bisa kendalikan. Kalau di sana kan saya belum bisa menjadi pengendali. Saya nggak tahu nih masa depannya tanda petik. Oke, you janjikan Goshen segala macam gitu kan. Kita seringkali kan berpegang yang bisa kita kendalikan gitu loh. Lebih aman yang saya bisa kendalikan dibanding kepada sesuatu yang mungkin lebih baik. Tapi saya nggak bisa kendalikan, saya nggak bisa tahu juga gitu loh. Seringkali iman kita tuh terganggu dengan nalar kita yang salah ya sebenarnya. Mengandalkan kekuatan kita gitu loh. Mengandalkan kekuatan kita. Nanti ada ada satu penguatan akhirnya Yakub ke sana. Ya, ada penguatan itu. Emang nggak boleh sembarangan Bapak Ibu. Ini saya jangan sampai juga terlalu ekstrim gitu ya. Sudah tinggalkan saja, lepaskan aja pekerjaan itu gitu kan. Kita beriman gitu kan. Pak Hengki bilang, ayo udah siapkan Tuhan. Enggak sih, jangan dibaca gitu Bapak Ibu ya. Dengan bijaksana, uji segala sesuatunya.
Jangan emosional sesaat karena apa? Wah, ini tandanya ini bukan pekerjaan yang Tuhan inginkan lagi untuk saya gitu ya. Padahal kita yang salah sama bos misalnya ya. Kita langsung bilangnya motivasi gitu ya. Ini bukan kehendak Tuhan di sini gitu kan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah tafsir juga nih khotbah gitu ya. Jangan ya. Enggak, penuh bijaksana, lihat gitu loh. Segala sesuatunya harus kita uji ya. Kita lanjut di bagian berikutnya ya Bapak Ibu ya. Ayat 21 babak 3 nih sampai 24, saya ganjil Bapak Ibu genap. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka. Menurut perintah Firaun juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Di samping itu kepada ayah yang dikirimkan juga 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti yang makan untuk ayahnya dalam perjalanan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Yusuf lagi-lagi sepertinya Benyamin dikasih uang saku, yang lain enggak. Yang lain dikasih baju persalin 1 gitu ya, Yusuf 5 kan gitu ya. Jadi sepertinya ada seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Kembali bahwa Tuhan Yusuf mengasihi Benyamin gitu ya. Kelihatan sekali bahwa Yusuf mengasihi Benyamin karena satu ibu gitu ya, yang seibu. Nah di sini juga nanti akan lihat di janganlah berbantah-bantah di jalan ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi Yusuf memberikan nasihat. Mungkin di jalan you nanti ngoceh tuh. Wah enaknya si Benyamin ya, dapat uang, baju 5 lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ada kayak gitu ya bahwa berbantah-bantahan. Nanti sebelum masuk ke berbantah-bantahan, justru dikasih lagi si Yakub Bapak Ibu ya, ayahnya gitu ya. Kasih yang terbaik, kasih keledai jantan dan sebagainya gitu ya, sebagai bagian daripada balasan gitu ya, yang dimana pada waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa Yakub bilang yuk kasih rempah-rempah gitu ya, kasih yang terbaik buat Firaun, buat ke Mesir, kasih buah tangan yang ada di kita gitu kan, yang sebelumnya yuk balik ke Mesir nih, kasih yuk rempah-rempah ke situ gitu ya, yang terbaik. Nah sekarang Mesir memberikan juga yang terbaik buat Yakub Bapak Ibu ya. Kan pada waktu itu saudara-saudara datang ya kan, kasih kepada Mesir, ini persembahan dari ayah kami mewakili Yakub gitu ya. Sekarang dari Mesir balikin lagi, kasih yang terbaik buat Yakub gitu ya. Jadi kadang ketika kita mau dihormati Bapak Ibu ya, kita juga harus belajar menghormati orang ya. Kita mau dihargai oleh orang lain, kita harus belajar menghargai orang lain Bapak Ibu ya. Jadi ini semua dalil-dalil, prinsip-prinsip yang bisa kita ambil ya. Nah yang menarik lainnya yang tadi Bapak Ibu ya, jangan berbantah-bantah. Karena tahu pada waktu Yusuf berada bersama-sama, mereka tuh suka debat gitu Bapak Ibu. Mereka tuh suka gosipin gitu ya. Mereka tuh suka demikian, berdebat kusir gitu ya. Makanya dibilang jangan berbantah-bantah. Jangan sampai nanti dijalakan saling menyalahkan juga gitu kan. Lu kan gue udah bilang kan itu Yusuf lu gimana tuh. Makanya lu lagi itu gue udah bilang jangan jual dia, jangan masukin ke sumur. Gue udah nasihatin lu. Semua pada bisa gitu di jalan nih Bapak Ibu pulang. Ini pulang bisa begitu tuh, berbantah-bantah tuh semuanya. Debat gak ada habisnya. Belum lagi nih si Benyamin dapat 3, enak banget dia gitu ya. Ngoceh ya jadi jalan gitu loh. Jangan, udah enough. Stop. Sekarang segera kamu sudah menerima pengampunan, jangan lagi bahas yang lalu. Jangan lagi ngomongin siapa iri hati dan sebagainya. Jangan. Ya. Jangan. Wah, dia enak dapat banyak, kita sering kali ya. Padahal kita juga dapat loh. Ini kan dapat kan saudara-saudaranya kan. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin. Semuanya dapat. Kalau ada orang yang dapat lebih, lalu kita boleh iri Bapak Ibu. Kadang lucu gitu Bapak Ibu. Kecuali saya nggak dapat. Ya kan, yang lain dapat. Kok saya nggak dapat? Masih kita bisa bilang begitu. Semua dapat, ini dapat lebih. Komplain, aneh Bapak Ibu. Ini ketahuan Bapak Ibu ya.
Tapi seringkali kita tuh nggak senang orang senang gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Orang senang, kita nggak senang loh. Kita nggak bisa senang lihat orang senang. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kita tahu ya orang nih, kadang ya teman saya, dia apa ya? Dia sharing lagi itu. Dia tidak mau apa ya? Mungkin dibilangnya mensterilkan diri atau apa istilahnya saya lupa gitu ya. Pokoknya dia nggak berhadapan dengan gadget gitu ya, nggak berhadapan dengan medsos. Dia tinggalin semua medsos dia, kira-kira gitu. Ya, dia nggak pegang HP juga gitu kan. Jadi orang janjian mau apa WA chat dia nggak gitu kan. Dia benar-benar retreat gitu ya diri dia cerita gitu ya. Supaya apa? Nggak toksik. Kadang kita seringkali lihat IG gitu kan, update status teman pergi suksesnya dia. Wah kemana kita tuh kok dia bisa ya. Kita tuh di hati gimana gitu ya. Seringkali gitu ya. Enak ya hidup dia. Wah, kalau dia bilang, wah ini orang mah bohong nih gitu kan. Bisa jalan-jalan gitu kan, utang di mana-mana kan gitu. Kita jadi ngoceh sendiri Bapak Ibu, bener gak? Toksik sendiri kita jadinya. Dia bilang kita bisa toksik gitu Ki katanya. Bener juga ya, saya pikir ya. Dia orang yang susah ngeliat orang senang gitu. Tapi kita sadar nggak sadar Bapak Ibu. Seringkali kita juga gitu Bapak Ibu ya. Susah sekali lihat senang, ikutan senang, orang senang. Terus kitanya nggak senang. Kita bisa senang orang senang. Itu jarang banget loh, jujur ya. Bener ya Bapak Ibu ya? Yang ada kita mikir gitu kan, yang ada kita julitin gitu ya. Kadang lu tahu gak lu, dia nih, wow ngomonginnya gak ada berbantah-bantah deh tuh. Debat aja, gosip aja, udah jadinya begitu kita. Bener gak? Maka Yusuf bilang, jangan berbantah-bantah. Cukup, masing-masing dapat. Kalau Benyamin dapat lebih, jangan ngomongin. Jangan diomongin. Jangan diirin, jangan dijulitin, nggak usah. Kan you dapat juga. Ini nggak ada di Alkitab ya. Kalau saya jadi Yusuf gitu kan, jangan ada ya. Jangan berbantah-bantah. Jadilah dalam hidup kita juga sama seperti apa ya, pribadi yang baru gitu Bapak Ibu. Sebagai pribadi yang sudah harusnya senang ngelihat senang gitu ya. Saya kemarin cukup senang ya. Maksudnya saya ada orang tua murid gitu ya. Pak, anak saya, Pak ada lagi gak program yang Kak Alvin itu gitu ya, beasiswa. Saya baru sadar gitu loh bahwa mereka ini yang ada salah satu wali orang tua murid ya, si Siopani gitu ya. Jadi dia berasa bersyukur loh. Maksudnya nggak pernah nyangka. Saya nggak tahu ya Bu Indra nyangka gak si Jen kesana, nggak pernah nyangka ya. Tapi ternyata melalui saya, bukannya sayanya ya, enggak. Saya juga nggak pernah menyangka bisa membawa mereka gitu. Saya nggak pernah nyangka loh Bu Indra, bener nggak? Bu Indra juga mungkin nggak pernah nyangka anaknya bisa sampai sejauh itu. Saya pas mikir gitu ya, saya lihat iya ya, saya nggak pernah nyangka loh. Saya senang Bapak Ibu, walaupun bukan anak saya juga kesana juga misalnya. Tapi ada anak-anak yang lain akhirnya juga yang nggak kepikiran sampai ke sana, mereka nyampe ke sana Bapak Ibu. Saya nggak perlu iriin kok. Nggak perlu ngapek, saya senang gitu loh. Ternyata gitu, Tuhan pakai demikian. Saya baru sadar, begitu saya renungin firman Tuhan, kadang kita, apa ya, belajarlah untuk senang melihat orang senang gitu. Ya, belajarlah jadi orang yang senang ketika orang lain senang. Bukan karena senang karena kita senang, bukan. Orang lain senang aja kita udah senang. Walaupun kita nggak kemana-mana, misalnya gitu ya. Saya senang, wah ini udah sampai sana ya Pak, ada lagi gak Pak? Anak saya mau. Saya bilang ada 2 kursi doang, saya bilang. Ada 2 kursi doang, saya bilang. Saya nggak pernah nyangka juga bisa membawa mereka sampai sejauh itu. Nggak pernah nyangka saya. Nggak pernah, siapa saya? Saya bukan di sana nggak ada apa-apanya, kan gitu kan. Maksudnya bukan siapa-siapa saya, ya kan? Tapi kalau Tuhan yang tuntun, Tuhan yang kendaki, mungkin Bu Indra juga nggak pernah berpikir sampai sejauh itu kan Bu Indra. Bener deh. Saya nggak tahu ya, mereka langsung iya, saya nggak pernah nyangka loh. Ini anak bukan dari keluarga yang mapan lah, katakanlah secara ekonomi, finansial. Tapi dia bisa menikmati anugerah itu. Bayangkan Bapak Ibu. Betapa Tuhan gitu ya, yang kita nggak sangka-sangka gitu ya. Saya senang ketika anak ini ke sana. Saya senang Bapak Ibu. Ya. Miliki hati yang seperti itu. Jangan berbantah-bantah. Di bagian akhir ayat 25 sampai ayat yang 28.
Bapak Ibu ganjil saya genap ya. 1, 2, 3. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan pada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang Yusuf menentang Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali Yusuf Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, ini bagian terakhir menarik Bapak Ibu ya. Pada waktu kita tahu bahwa Yusuf tetap dingin ya, diceritain gitu ya. Yusuf masih hidup Pak gitu kan. Dia tetap dingin Bapak Ibu. Karena apa? Bayangkan ya, Yakub ini udah dibohongin gitu ya. Dengan mereka udah kenyang gitu loh ya. Jadi penting Bapak Ibu nama baik lu. Ya, penting nih nama baik. Lu mau ngomong apa gue bodoh amat gitu kan. Udah gak percaya lagi. Hatinya sudah dingin. Lu mau ngomong jungkir balik terserah gitu kan. Yusuf hidup gitu kan. Bayangkan hati yang begitu dingin. Karena apa ya? Nama baik itu penting Bapak Ibu. Nama baik itu penting. Kadang seringkali orang nggak sadar gitu ya, nama baik itu penting. Ya, kita nih hidup ya, kadang benar ya bahwa dunia ini seluas daun kelor Bapak Ibu ya. Kita usaha bolak-balik ketemu lagi orang-orang gitu. Bayangkan ya kalau kita di dunia usaha kerjaan atau apa. Misalnya kita nggak benar gitu ya. Ketemu lagi kecil loh cycle-nya Bapak Ibu, jangan salah. Bayangkan ya, nama kita jelek bisa kemana-mana Bapak Ibu. Ya. Nama kita baik bisa kemana-mana juga. Karena sempit dunia ini kadang. Bayangkan Yakub udahlah capek gitu loh. Orang yang sudah suka bohong gitu ya. Orang yang sudah tidak benar gitu ya. Dia mau benar pun orang curiga dia benar. Konsekuensinya begitu tinggi, resikonya begitu tinggi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai berpikir, jangan salahin misalnya orang yang lu jahat amat sih dia gitu. Enggak, karena dia harus menerima konsekuensi karena suka bohong gitu loh. Orang tukang bohong gitu ya. Lalu misalnya saya nggak percaya misalnya gitu ya. Jangan pikir saya jahat. Dia sedang menerima konsekuensinya gitu loh. Kan seringkali kita bilang jahat ya. Dia belum ketipu aja kan gitu kan. Kalau udah ketipu kan baru tahu kan gitu ya. Biasa kalau belum ditipunya ya dia bilangnya lu jahat lu gitu kan. Tapi kalau orang yang udah tahu bagaimana Bapak Ibu? Bukan dia jahat, karena dia sekarang menerima konsekuensi itu. Bayangkan saudara-saudara menerima konsekuensi dari Yakub bahwa mereka tidak lagi dipercaya oleh Yakub sesungguhnya. Nah, bagaimana akhirnya Yakub mempercayai itu? Karena terkonfirmasi akhirnya ada bawaan daripada Mesir tadi, mengkonfirmasi itu. Tapi bukan melihat karena ada keledainya kah, ada bawaan oleh-oleh dari Mesir kah, maka dia melihat materinya. Tidak. Mengkonfirmasi kebenaran itu. Ya. Jadi jangan lihat materialnya ya. Jadi Yakub mau kembali mau akhirnya bersemangat bukan karena lihat materialnya, tetapi melihat mengkonfirmasi kebenaran itu. Itu yang penting Bapak Ibu. Ini seringkali kita luput ya. Yang paling penting adalah mengkonfirmasi kebenaran itu. Orang bilang sekarang kalau istilahnya cek fakta gitu ya, sesuai fakta. Baru kita pegang gitu ya. Jadi Yakub kembali bersemangat. Dan Yakub bukan karena pemberiannya itu. Karena dia mengatakan, cukuplah itu. Semua barang bawaan itu nggak penting. Tapi yang penting anakku Yusuf masih hidup. Nah, menarik Bapak Ibu ya. Menarik sekali. Ini bersegeralah si Yusuf pengen pengen ke sana Bapak Ibu ya. Dia pengen berjumpa dengan anaknya Yusuf. Ini sama seperti orang yang akhirnya ditarik dari Tuhan pelihara ya. Bayangkan ya, dalam kelaparan orang bisa binasa. Dalam keberdosaan kan kita pun juga binasa. Tuhan tarik, Tuhan pelihara iman orang percaya. Tuhan tarik pelihara Israel kepada Mesir, melalui Mesir gitu ya. Jadi orang percaya itu imannya Tuhan akan pelihara Bapak Ibu. Ya. Tuhan akan pelihara.
Bukan satu kebetulan Bapak Ibu. Seringkali kita melihat bahwa pada waktu zaman pandemik COVID ya, itu orang kekeringan rohani. Ya, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Justru disitulah dalam penderitaan. Justru Tuhan, saya melihat bahwa justru Tuhan memberikan hujan rohani pada waktu COVID. Kenapa? Karena di online langsung tersebar semuanya. Tumpah ruah Bapak Ibu. Tumpah ruah. Semua channel ketik rohani Kristen muncul semua banyak Bapak Ibu. Lebih banyak gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Bikin konten terus gitu kan. Nggak ada habisnya tuh. Karena apa? Pikir oh iya momentum. Orang kayak saya lebih banyak lagi gitu. Bapak Ibu bayangkan. Tuhan justru curahkan. Orang yang tadinya nggak tahu apa-apa. Yang dulu dibohongin sama pendetanya. Sekarang udah nggak lagi bisa dibohongin. Betul? Tuhan kirim tuh. Set, pelihara iman, pindah. Kau kenal yang salah, Tuhan direct. Jangan sampai engkau mati binasa, Tuhan pindahkan. Melalui Yusuf di Mesir, yuk kirim orang, gitu kan, kirim kereta, biar nggak susah capek. Yuk balik ke sini semuanya, aku siapkan tanah Goshen. Bayangkan Bapak Ibu, inilah kehidupan iman kekristenan yang sesungguhnya. Tuhan akan pelihara iman kita Bapak Ibu. Ini bukan bicara makan, minum, pakaian, nggak lapar gitu ya. Bukan bicara itu. Tapi iman seseorang nggak gugur jadinya. Tuhan kasih tahu yang benar. Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pimpin sehingga engkau mengenal yang benar. Ya, kembali lagi kepada pemeliharaan Tuhan. Bicara adalah pemeliharaan iman Kristen atau iman umat pilihan. Ya, ini gambaran saja penderitaan kelaparan gitu ya, dan juga bagaimana Tuhan mencukupkan supaya bangsa Israel tidak mati gitu ya, supaya tertolong semuanya. Maka kita harus sadar bahwa kedaulatan Tuhan itu pasti kaitannya dengan iman Kristen. Kalau kedaulatan Tuhan tidak dikaitkan dengan iman Kristen, berarti kita seperti ya dunia gitu loh, bahwa Tuhan mengatur langit, bumi gitu kan, dengan semesta gitu, mengatur semuanya begitu doang. Tidak dikaitkan dengan iman. Kita percuma kenal Tuhan gitu kalau kita nggak kaitkan dengan iman. Ya, saya pengen mengajak Bapak Ibu bahwa kedaulatan Tuhan selalu dikaitkan dengan iman kekristenan. Ya, kedaulatan Tuhan orang percaya. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya buat setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik buat setiap kami. Malam hari ini kami menerima kemurahan daripada Tuhan untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk bersandar pada kekuatan Engkau saja ya Bapa. Ajar kami untuk berserah terhadap kepada kehendak Tuhan. Berikan kami kepekaan rohani sehingga kami tidak salah menafsir hidup kami. Sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk waktu ini. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Agar kiranya prinsip firman Tuhan boleh tertanam dalam iman kekristenan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan memberi yang terbaik. Saya minta Pak Dedi untuk doa persembahan Pak Dedi ya. Kita akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu. Silakan Pak Dedi. Amin. Oke. Saya akan memberikan pengumuman sedikit Bapak Ibu terkait dengan nanti rencana Natal gitu ya. Mungkin kita akan diskusikan kembali untuk Natal di tanggal 24 itu bertepatan dengan hari Sabtu juga ya. Kita akan coba set untuk Natalan karena juga mungkin takut ada kondisi-kondisi tertentu juga gitu ya. Nanti kita akan coba rapatkan terlebih dahulu gitu Bapak Ibu ya. Ya saya undang Bapak Ibu juga
setiap Sabtu gitu ya bisa berbakti di sini, boleh belajar bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Baik, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri persekutuan malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita Bapak Ibu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan dan kami boleh diberi kesempatan untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk setiap persembahan yang ada pada kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh bersama-sama Tuhan kami merangkul jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, khususnya untuk pemberitaan firman, pemberitaan Injil, untuk kami boleh memenangkan setiap rekan-rekan kami, saudara kami, keluarga kami Tuhan, agar mereka juga boleh mengenal Kristus dengan baik dan benar. Kami mohonkan kuasa daripada Roh Kudus-Mu agar kiranya hamba-Mu ini dan juga dengan tim rekan sekerja boleh begitu bijaksana, diberikan hikmat untuk boleh mengatur segala sesuatu yang untuk persekutuan ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yang Kudus mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat demi sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita pada Yesus Kristus serta atas setiap kita, sehingga di dalam setiap pergumulan hidup kita, setiap tantangan hidup kita, kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja luar biasa di depan mata kepala kita, sehingga kita boleh bersaksi bagi kemuliaan-Nya saja. Di dalam nama Yang Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, persekutuan sudah selesai. Saya undang minggu depan untuk kembali hadir.